معاشر المسلمين وثقة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa 'azzim wa syarrif wa habib ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna al-mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di bulan yang penuh keberkahan ini, di tempat yang suci ini, di hari yang mulia pula ini, kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama kita melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan segala rahmat, nikmat, taufik, ma'unah, hidayah dan semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, sehingga pada hari ini di tanggal 28 Ramadan ini tahun 1446 Hijriah ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah, masjid Allah ini, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan iman dan takwa dan dalam keadaan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Shalawatullah wassalamuhu juga tentunya mari kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umat Islam yang mau mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan, kita jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah maka kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa kelak juga sa'idun fil akhirah, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kini tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, wa al-sautuhu maghfirah, tengah-tengahnya ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqum minan nar, dan yang terakhir 10 hari terakhir ada pembebasan dari api neraka-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita semuanya sebagai umat Islam tentunya bisa mengevaluasi diri kita masing-masing dan memanfaatkan waktu yang ada kurang beberapa hari ini di dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Adalah Al-Quran sebagai pemberi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kebahagiaan manusia dari kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Maka sesuai dengan ayat yang dibacakan di dalam muqaddimah tadi, bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu fungsinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bahagia memiliki juga seorang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkannya kepada beliau wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul di dalam kitab Al-Qur'an atau Mushaful Qur'an, yang di sana ada 114 surat, ada 6.666 ayat, dan juga di sana ada segala macam hal yang diperlukan oleh manusia. Maka yang paling penting fungsi dari Al-Qur'an di sini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk manusia bagaimana menjadi orang yang paripurna di dunia ini, baik paripurna bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya, dan bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam dunia ini, dan juga menjadi manusia yang paripurna nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan berkumpul dengan para sahabatnya Nabi dan berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, maka di dalam di awal surat Al-Baqarah dinyatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, bahwasanya kitab Al-Qur'an ini sekali-kali tidaklah ada keraguan di dalamnya.
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an sebagai petunjuk terbaik bagi umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Yang telah mendapatkan hidayah dari Allah melalui Al-Qur'an ini. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini yang pertama, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang muttaqin, yang memiliki ciri khas yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu percaya, mengimani, meyakini dengan hal-hal yang gaib. Surga neraka gaib, ganjaran pahala gaib, malaikat gaib, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha gaib. Maka apabila kita mau mempercayai, meyakini, mengimani dalam hal-hal yang gaib ini, maka kita termasuk orang yang muttaqin dan orang-orang yang memiliki ciri khas yang memiliki hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang dia itu dengan kepercayaannya, keyakinannya, keimanannya, maka membuktikan di dalam perilaku kesehariannya, di dalam amaliyahnya dengan mendirikan sholat sebagai bukti bahwasanya mereka itu mempercayai, meyakini, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat yang diwajibkan adalah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan apalagi apabila ditambah dengan sholat-sholat yang masnunah, sholat-sholat rawatib, sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini, sholat duha dan sholat segala macam yang ada, maka ini adalah ciri khas yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini dan tergolong orang-orang yang muttaqin. Maka berikutnya, ma'asyiral hadirin, ciri khas orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi golongan orang yang muttaqin, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah dirizikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang mereka dapatkan, maka mereka mau yunfikun, menafkahkan sebagian dari harta yang mereka dapatkan tersebut. Ini yang dinamakan infak, sedekah, zakat, dan amal-amal yang lainnya, yang mana di dalam hartanya itu ada sebagian miliknya fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini ada juga yang namanya zakat fitrah. Mungkin di antara kita juga ada yang mengeluarkan zakatul mal, zakatul tijarah, zakat harta benda, zakat perdagangan. Ada juga zakat profesi bagi kita mungkin ASN, pegawai negeri di Indonesia ini. Ma'asyiral hadirin, ini adalah merupakan ciri khas yang ketiga dari orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam golongan orang yang muttaqin. Ma'asyiral hadirin, lantas yang berikutnya ciri khas orang yang mendapatkan hidayah, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman, mempercayai terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu dalam hal ini adalah Al-Qur'an ini, firman Allah, wahyu-wahyu Allah yang tertera di dalam mushaf Al-Qur'an. Kita percaya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan bahwasanya itu adalah karangannya, tulisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mungkin seperti di segolongan orang mengatakan itu adalah ayat-ayat setan. Itu adalah hak firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana mereka akan membuat karangannya sendiri dengan wahyu-wahyu seperti itu? Maka itu adalah mustahil, tidak masuk akal apabila ada segolongan orang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tulisannya, bahkan karangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan juga ciri khas mereka ini adalah percaya kepada firman Allah, wahyu Allah, ayat-ayat Allah yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur,
dan ada suhuf-suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, ciri khas dari orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini dan mereka tergolong dalam orang-orang yang muttaqin sebagaimana diinginkan apabila kita puasa nanti menjadi golongan orang yang muttaqin, yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka ini percaya yakin bahwasanya kehidupan itu tidak sebatas di dunia ini. Orang meninggal dunia sudah habis, tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi mereka mengatakan ada kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana segala amaliyah manusia di dunia ini, baik yang buruk ataupun yang baik, akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak amal baiknya, mereka berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebaliknya amal buruknya, amal sayyiatnya lebih banyak, maka mereka akan dimasukkan terlebih dahulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu ditutup oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang memiliki ciri khas 5 hal tersebut, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berikan kesempatan hadir pada kesempatan Jumat kali ini di akhir bulan suci Ramadan ini, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, puasa kita, zakat kita, tilawah kita, bacaan Quran kita, dan apapun itu yang kita dermakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami wa abjanal nidam kalamullahil malikal alam wallahu yaqulu wa biqawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim wa syarrif wa haddid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الحاضرون المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة